Puisi adalah karya sastra yang memuat isi hati pengarang, di mana ada yang memuat irama, lirik, ritme, dan rima dalam setiap barisnya serta penuh dengan makna. Sedangkan pengertian puisi menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Herbie Jason, puisi adalah karya sastra yang diucapkan dengan perasaan yang mengandung pemikiran dan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Indah Sarwarini, NIM A510190063. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya mengenai pengertian puisi menurut para ahli. Menurut Sumardi, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata yang mendukung kiasan. Menurut James Rivas, puisi merupakan bahasa yang lengkap dan kaya akan daya pikat. Dan menurut Herman Waloyo, puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair yang disusun secara imajinatif dan disusun dengan memusatkan semua kekuatan bahasa dalam struktur fisik dan batinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Egita Prabawati Iswanto, NIM A510190064. Di sini saya akan memberikan materi tentang ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi memiliki ritma atau sajak yang teratur. Yang kedua, puisi bermakna konotatif. Ketiga, puisi bersifat simetris. Keempat, puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Yang kelima, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan oleh puisi lebih padat dari prosa atau prosa dan drama. Terima kasih. Unsur puisi terdiri dari struktur batin dan struktur fisik. Yang pertama adalah struktur fisik puisi. Struktur teks puisi adalah ungkapan puisi yang dapat dibaca dan dibaca secara langsung dengan mata. Struktur ini terdiri dari diksi, citraan atau imaji, majas, kata konkret, tipografi, dan rima. A. Diksi pilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi sangat disetujui dengan makna yang ingin disampaikan penyair. B. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi, seperti mengatur baris, batas tepi, atas kanan kiri, atas bawah, jenis huruf yang digunakan. Unsur ini menggambarkan pada pemaknaan dari isi puisi itu sendiri. C. Majas adalah penggunaan bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi yang khusus, sehingga arti kata bisa memiliki banyak makna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buru Karisadono, NIM A510190066. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur batin puisi. Struktur batin puisi ada 4. Pertama, ada tema atau makna. Tema atau makna adalah media puisi. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna. Maka puisi harus bermakna, baik makna tiap bait, baris, kata, maupun makna keseluruhan. Kedua, ada rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Ketiga, ada nada atau tune, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Keempat, ada amanat. Amanat yaitu pesan atau isi yang ada dalam puisi untuk disampaikan kepada pendengar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natasha Desti Fitriani, NIM A571011967. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis puisi. Salah satunya adalah puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dibuat sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Ada pantun, talipun, pantun berkait atau seloka, pantun kilat atau karmina, gurindam, syair, dan mantra.
Pantun adalah puisi yang terdiri dari 4 larik dengan rima akhir A, B, A, B. Pantun bisa dibedakan menjadi beberapa jenis seperti pantun lucu, pantun anak, dan sebagainya. Mantra adalah ucapan yang dapat dipercaya mendatangkan kekuatan sihir. Biasanya dipakai dalam acara tertentu. Contohnya, mantra yang digunakan untuk menolak hujan. Karmina adalah salah satu prosa yang bentuknya lebih pendek daripada pantun. Biasanya karmina ini disebut sebagai pantun kilat. Seloka adalah pantun yang berasal dari Melayu klasik yang berisi tentang pepatah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanah Darminda dengan NIM A510101968. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang puisi baru. Puisi baru adalah salah satu jenis puisi yang memiliki bentuk yang lebih bebas dalam hal aturan, mulai dari jumlah baris, suku kata, rima, dan irama. Ciri-ciri dari puisi baru adalah 1. Bentuknya simetris. 2. Memiliki persajakan akhir teratur. 3. Diketahui nama pengarangnya. 4. Setiap gatra terdiri 2 kata atau 4-5 suku kata. 5. Setiap baris terdiri atas 2 gatra atau kesatuan sintaksis. 6. Hampir semua merupakan puisi 4 seuntai. 7. Menggunakan majas atau gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Jenis-jenis dari puisi baru adalah: yang pertama, Belanda. Belanda adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan. Terkadang disajikan dalam bentuk dialog atau dinyanyikan. Yang kedua adalah himne. Himne adalah sejenis nyanyian pujian yang ditujukan untuk Tuhan, dewa, atau sesuatu yang dianggap sakral. Ketiga, ode. Ode adalah puisi lirik berisikan sanjungan ditujukan kepada orang yang berjasa dengan nada agung dan tema serius. 4. Romansa. Puisi cerita yang berisi ungkapan kisah kasih. Puisi ini menimbulkan efek romantisme. Yang terakhir, epigram. Puisi yang berisikan tentang ajaran dan tuntunan hidup. Epigram berarti tidak disetujui, nasihat, dibawa ke arah kebenaran untuk pedoman hidup. Sekian dari saya, jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Puisi kontemporer selalu berusaha menyesuaikan dengan keadaan zaman. Puisi kontemporer dapat disetujui sebagai berikut. Yang pertama, puisi mantra, yaitu mengambil sifat-sifat mantra. Dan yang kedua, puisi beling, yaitu puisi yang sudah tidak dibaca aturan umum. Dan yang ketiga, puisi konkret, yaitu puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis. Perkenalkan, nama saya Rukun Hakim, NIM A510190071. Cara membuat puisi: yang pertama, tentukan tema dan judul. Pilihlah tema sesuai kata hati Anda seperti alam, persahabatan sosial, dan pendidikan. Yang kedua, menentukan kata kunci. Kata kunci nanti akan dikembangkan menjadi kalimat. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa adalah untuk memperindah puisi dan menggunakan majas agar pembaca atau pendengar tidak bosan. Yang terakhir, kembangkan puisi semenarik mungkin. Dari kata kunci menjadi kalimat yang indah yang mewakili perasaan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Hariska Riana Samsudin dengan NIM A510190072 dari kelas 2B. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu adalah 3 hal yang dibaca dengan kata dan larik dalam puisi, yaitu yang pertama adalah kata satuan bunyi yang ritmis, indah, dan merdu. Yang kedua, makna kata yang mengandung banyak tafsir.
dan yang ketiga tentang hal yang dibicarakan. Selanjutnya, cara membaca puisi yang baik. Yang pertama, ekspresi, mimik muka, dan penjiwaan puisi harus baik. Yang kedua, kinesik atau gerakan tubuh yang sesuai dengan puisi yang dibawakan. Yang ketiga, artikulasi atau kejelasan dan ketepatan pelafalan kata. Yang keempat, irama panjang, pendek, tinggi rendah, dan keras lembutnya suara. Dan yang terakhir, intonasi atau mengatasi kata. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasakan hirup aromamu. Alam seperti yang ku ingat, sesuai aliran. Terbang menuju atas cakrawala. Tersesat aku, terjatuh dalam indahnya pesonamu, Hingga membuatku lupa caranya bernafas. Termamu dengan keindahanmu, tersinggung dengan sapaanmu. Hey alam, ku rasakan hirup aromamu. Hey alam, seperti yang tubuhku ingat, sesuai aliran. Jangan pernah pergi dan hilang, karena kehadiranmu penenang untukku. Kamu cintaku yang tanpa hentiku cintai. Mari kita jatuh cinta dan menjadi milikku. Oh, oh. Hey alam, seperti yang tubuh
Hey